Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Prinsewu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di perkuliahan kita, yaitu mata kuliah agama Islam, yang mana pada hari ini kita akan membahas materi tentang masyarakat beradab dan sejahtera. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas masyarakat beradab dan sejahtera, mungkin perlu kita pahami dulu arti dari masyarakat. Bahwa masyarakat di sini adalah sejumlah individu yang hidup bersama dalam wilayah tertentu, bergaul dalam jangka waktu lama sehingga menimbulkan kesadaran pada diri setiap anggotanya sebagai suatu kesatuan. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen atau saling tergantung satu sama lain. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. Nah, masyarakat berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Dari pengertian ini, dapat dicontohkan istilah masyarakat desa, yaitu masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama, yaitu bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari ketiganya ini, yang sistem budayanya mendukung masyarakat itu. Masyarakat modern berarti masyarakat yang sistem perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri, dan pemakaian teknologi canggih. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memperhatikan kedua istilah di atas, yaitu masyarakat desa dan masyarakat modern, kata kedua dalam gabungan dua kata itu, yaitu desa dan modern, merupakan kualitas dari suatu masyarakat. Bertolak dari cara demikian dapat memberi suatu kualitas pada suatu masyarakat. Umpama masyarakat tradisional, masyarakat primitif, masyarakat agamis, masyarakat beradab, masyarakat sejahtera, dan masyarakat beradab dan sejahtera. Pada contoh terakhir ini memberikan dua buah kualitas sekaligus, yaitu beradab dan sejahtera. Berikutnya kita akan memahami masyarakat beradab dan sejahtera. Beradab berarti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Sejahtera berarti aman, sentosa, dan makmur, selamat dari gangguan dan kesukaran. Masyarakat beradab dan sejahtera mempunyai maksud bahwa masyarakat yang dikehendaki adalah masyarakat yang kumpulan manusianya terdiri dari orang-orang yang halus, sopan, dan baik budi pekertinya, agar masyarakat tersebut selamat dan bebas dari gangguan maupun kesukaran. Bangsa Indonesia secara prinsip adalah masyarakat majemuk, terdiri atas kumpulan masyarakat bagian-bagian sejak dari barat masyarakat Nangro Aceh Darussalam hingga ke timur, yaitu masyarakat Irian Jaya atau masyarakat Papua. Nah, kumpulan besar dari berbagai masyarakat itu masing-masingnya menghimpun menjadi masyarakat besar dengan nama masyarakat atau bangsa Indonesia.
Masyarakat atau bangsa Indonesia sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menghendaki sebagai bangsa yang berkesopanan, baik dan halus budi pekertinya, supaya bisa menciptakan kemakmuran, kesentosaan, selamat dari berbagai kesulitan dan gangguan. Nah, gangguan yang sekarang ini merebak dan mewabah dan dapat dirasakan oleh setiap yang sadar sebagai anggota masyarakat atau bangsa Indonesia, antara lain adalah budaya KKN, penggundulan hutan secara liar, dan berlanjut pada pembalakan kayu yang liar pula secara besar-besaran. Demo-demo kolosal yang anarkis, merusak fasilitas dan kepentingan umum, mafia hukum yang bermuara hukum berpihak kepada pemilik uang. Di samping praktik-praktik amoral seperti pornografi dan porno aksi, penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan masih banyak gangguan lainnya. Dalam tinjauan agama, para pelaku gangguan menuju masyarakat beradab itu disebut dengan mufsidun, yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah tidak menyukai orang semacam ini, sebagaimana di dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbul mufsidin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini di surat Al-Qasas ayat 77 dan juga di surat Al-Maidah ayat 64. Berteori dari kisah-kisah umat terdahulu seperti kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Lut, umatnya Nabi Musa, umat Nabi Nuh, dan umat-umat Nabi lain yang membangkang dari perintah Allah, berbuat kerusakan amoral seperti sodomi yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut. Allah menjadi murka, kemudian menurunkan bala, ya, umpama yaitu banjir yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh. Ini dijelaskan di surat Hud ayat 32 sampai 45. Nah, masyarakat beradab dan sejahtera ini dapat dikonseptualisasikan dengan civil society atau masyarakat madani. Masyarakat madani merujuk pada semangat yang sama sebagai sebuah masyarakat yang adil, terbuka, demokratis, sejahtera, dengan kesadaran ketuhanan yang tinggi yang diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Nah, prinsip masyarakat madani adalah keadilan sosial, egalitarianisme, pluralisme, supremasi hukum, dan pengawasan sosial. Ya, kita kupas satu persatu. Yang pertama tadi adalah keadilan sosial, yaitu tindakan adil terhadap setiap orang dan membebaskan segala penindasan. Kemudian egalitarianisme, ini merupakan kesamaan tanpa diskriminasi, baik etnis, agama, suku, dan lain-lain. Sedangkan pluralisme adalah sikap menghormati kemajemukan dengan menerimanya secara tulus sebagai sebuah anugerah dan kebijakan. Supremasi hukum, yaitu menempatkan hukum di atas segalanya dan menetapkannya tanpa memandang atas dan bawah. Ada beberapa karakteristik masyarakat madani, yaitu yang pertama adalah ruang publik yang bebas, ada demokratisasi, ada toleransi, kemudian ada pluralisme, ada keadilan sosial, ada partisipasi sosial, dan supremasi hukum. Nah, kemudian apa persamaan dan perbedaan antara masyarakat madani dan masyarakat sejahtera? Ya. Madani ini berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Madinah,
suatu kota yang terletak di Hijaz, yaitu di Saudi Arabia. Kota itu semula sebelum Islam datang itu bernama Yasrib. Oleh Nabi Muhammad SAW diubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, pemerintahan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad didasarkan pada semacam, ya, sekarang disebut dengan Undang-Undang Dasar. Yang dulu disebut dengan Al-Misak Al-Madinah atau Piagam Madinah. Pusat pemerintahan, ya, yang beribu kota. Kemudian model pemerintahan Rasulullah itu disebut dengan masyarakat madani atau civil society yang mempunyai beberapa prinsip, yaitu yang pertama, bertetangga secara baik, kemudian saling membantu dan menghadapi musuh secara bersama-sama dari berbagai elemen masyarakat tersebut, kemudian membela submasyarakat yang teraniaya, dan saling menasihati dan menghormati kebebasan beragama. Inilah prinsip dalam masyarakat madani atau civil society yang diterapkan oleh Rasulullah SAW ketika membangun pemerintahan di kota Madinah. Jadi beliau menaungi masyarakat dengan berbagai elemen, ya, baik itu masyarakat yang seagama, masyarakat yang seiman, maupun masyarakat yang berbeda secara keyakinan dengan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian masyarakat Al-Madinah seperti itu menjadi model masyarakat beradab. Dengan demikian, untuk masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah ini identik dengan masyarakat madani dan masyarakat beradab. Tetapi untuk diterapkan kepada masyarakat-masyarakat lain di dunia, masyarakat madani atau kota belum tentu secara keseluruhan, ya, disebut dengan masyarakat beradab. Kemudian apa, ya, peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera? Bahwa masyarakat beradab dan sejahtera ini didasarkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah tauhid, ya, bahwa rumusan tauhid ini terdapat di dalam surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang serupa dengan Dia. Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ini adalah rumusan tauhid, ya, yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yang menjadi pedoman bagi masyarakat beradab dan sejahtera. Bagaimana mereka berusaha meluruskan tauhid mereka, ya, mereka berusaha bagaimana menyembah Allah hanya satu-satunya, ya, tidak menyembah yang lainnya. Dan ini ternyata sejalan dengan pedoman dalam bangsa kita, yaitu Pancasila, terutama di sila yang pertama yang disebutkan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah konsep tauhid, ya, di mana dalam sebuah masyarakat yang beradab dan sejahtera ini mereka memiliki prinsip seperti itu, yaitu bertauhid, hanya menyembah Allah saja sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kemudian yang kedua adalah perdamaian, ya, dalam sebuah masyarakat beradab ini suatu masyarakat akan menciptakan perdamaian, ya. Suatu masyarakat, negara, bahkan masyarakat yang paling kecil sekalipun, yaitu keluarga, tidak akan bisa bertahan keberadaannya kalau tidak ada perdamaian di antara warganya,
Nah, ini sudah ditegaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika ada dua golongan orang-orang mukmin berperang atau bermusuhan, maka damaikanlah di antara keduanya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu. Di Quran surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Nah, ini menjadi perintah dalam Islam itu kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga perdamaian. Ya, jangan sampai ada golongan-golongan yang saling bermusuhan, saling berperang. Bahkan ketika terjadi peperangan, ada segolongan atau dua golongan yang melakukan peperangan, maka kita diperintahkan untuk mendamaikan di antara keduanya. Ini prinsip masyarakat madani atau civil society. Kemudian yang ketiga ya adalah prinsip saling tolong menolong. Dan ini diperintahkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ini ayat yang memerintahkan kita untuk saling tolong menolong terhadap sesama saudara. Ketika ada saudara kita, ya sesama muslim yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, maka kita menolongnya, ya tanpa memandang statusnya, tanpa memandang suku, agama, rasnya. Ya. Ketika dia membutuhkan pertolongan, maka kita diperintahkan untuk memberinya pertolongan selama itu dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang keempat adalah bermusyawarah. Jadi masyarakat madani itu akan selalu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan sebuah permasalahan. Dan ini diperintahkan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran 159, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila membulatkan tekad atau keputusan, maka bertakwalah kepada Allah. Ini juga sejalan dengan Pancasila, ya, khususnya di sila yang keempat, di mana dalam Pancasila sila yang keempat itu memerintahkan kita ya untuk mengedepankan permusyawaratan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sejalan dengan ajaran Islam, yaitu di surat Ali Imran ayat 159, agar kita mengedepankan musyawarah ya, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Prinsip yang kelima yaitu adil. Dan yang keenam adalah akhlak. Bahwa Nabi Muhammad mengaku ya, bahwa dirinya diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia supaya berakhlakul karimah. Nah, perintah berbuat adil ya, ini juga ada di dalam Al-Quran, yaitu di surat An-Nahl ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, ternyata ajaran Islam ini untuk berbuat adil itu pun sejalan dengan Pancasila, ya, khususnya di sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan perintah
adalah tentang akhlak. Ya, ini ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tabarruj wala tanabazu bil alqab. Ya, bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Ya, jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Kenapa? Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Ya, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Nah, ini juga ajaran tentang akhlak. Kita tidak boleh memanggil seseorang dengan panggilan-panggilan yang mengejek. Ya. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa tidak bertaubat, ya, barang siapa yang tidak bertaubat, faulaika humudz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini ayat yang mengajarkan kita tentang akhlak, ya. Bagaimana kita tidak boleh merendahkan orang lain, karena bisa jadi yang kita rendahkan itu justru lebih baik dari kita. Kita tidak tahu, ya. Kemudian kita juga tidak boleh mencela, ya, saling mencela satu dengan yang lainnya, itu tidak baik. Sampai dengan panggilan, ini pun kita tidak boleh memanggil seseorang dengan panggilan-panggilan yang menghina, mengandung unsur hinaan. Ya, ada orang misalnya jalannya mohon maaf pincang, ya, karena sakit dan lain sebagainya, kemudian kita memanggilnya, "Hei si pincang." Nah, itu kan tidak diperbolehkan. Ya, sampai dalam masalah-masalah seperti itu. Inilah ajaran akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran. Tentu masih banyak lagi ajaran-ajaran akhlak yang lain di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Dan inilah beberapa prinsip yang harus dipegang, ya, oleh masyarakat madani atau civil society. Ya, dengan demikian, insya Allah dengan prinsip-prinsip ini maka akan terbentuklah masyarakat madani yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Demikian mahasiswa-mahasiswa sekalian, penjelasan dari materi kita hari ini, yaitu tentang masyarakat beradab dan sejahtera. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.